Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Ada juga teman-teman saya yang lain dan bahkan saya sendiri itu pernah praktek itu. Lukisan tak masukin ke kandang ayam. Ya kan? Lukisan tak masukin ke kandang ayam. Bukan lukisan maksud saya, kanvas. Saya masukin ke kandang. Saya siapin cat di situ. Di aqua gitu, ada airnya udah. Kemudian ayamnya tak gini. Wah! Ya gitu kan langsung lompat-lompat nggak kira-kira ayamnya itu? Kaget nggak? Ayam itu binatang yang paling bodoh. Makanya nggak disebut jenis burung juga enggak gitu kan, enggak jelas kan, punya sayap tapi nggak bisa terbang, mana ini? Tapi itulah berkahnya ayam karena dia istiqomah. Dan nak subuh kan gugah kue tuh, gluk kayak gitu kan. Istiqomahnya ayam, gimana ada ayam itu bangun kesiangan? Loh iya ora, subuhnya udah dikir loh mas, dikir mas itu mas. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ya termasuk ayam itu tasbihnya ya itu mas. Apapun yang ada di bumi dan di langit ini, udah alam semesta ini bertasbih kok. Nah, sampai malah ngorok kan gitu kan. Kalah karo pitik tenan. Aku belum pernah denger itu ayam itu bangun kesiangan tuh, kecuali ayam yang teleren gitu ya. Dia pasti bangun pagi itu jam 4, jam 5 itu sudah jam 5 itu lah keluruk-keluruk banter-banteran. Dulu saya punya ayam banyak di belakang masalahnya. Dan saya hobi melihara ayam. Bukan ayam kampus loh ya, Sari. Ayam asli itulah ayam asli. Ayam yang untuk dipotong itu, ayam kampung namanya, bukan ayam kampus. Beda itu. Keren sekali itu. Nah itu nanti praktekan, kita praktekan. Kowe tak ajak berjuang sidik koyo angel men lho. Nah terus prakteknya pakai apa Pak? Ya sak duwemu lah. Kowe gak duwe anu pakai kertas wis. Gak duwe pakai spon, nanti kan bisa kamu figura di rumah. Iya enggak? Pengganti kanvas spon kan bisa. Saking kan duwene pakai kain mori aja sekalian, nanti kalau kamu mati sekalian dibungkus. Enak iku ning kono. Ya, Bang. Sarungmu copot ae, sarung ngono kok dibentangke kan dadi kanvas. Blok putih ya kan, pakai lem, pakai semen. Dasari cat putih mau wilayah. Udah buat melukis. Jadi lukisan kaligrafi. Loh, saya dulu ngelukis Mas. Mohon maaf ini serius ini. Pakai kantong gantung tahu kan, kantong gantung? Kantong gantung itu tahu kan, bekas kantong gantung. Kantong gantung itu kan kasar-kasar gimana itu ya. Nah itu saya bentang langsung di spanram. Spanram tinggal potong sendiri saya. Ya, dulu nggak punya gergaji, ya udah asal potong aja di paku kiri kanan. Makunya pun nggak siku saya, asal tak tumpuk begitu tak palu. Tak kasih paku. Nanti tinggal bawahnya dikasih palang-palangan gitu. Jadi sudah. Jadi nggak ada alasan alat nggak lengkap. Sekarang alat lengkap semua ya. Kamu nggak kreatif kok. Setelah dibentang dicat, kasih lem, ya kan, kasih semen sedikit lah biar agak kaku gitu. Kemudian habis itu buat lukis. Ya laku kok. Ya. Ada lukisan-lukisan saya dulu tuh Yesus, saya lukis Yesus itu. Yesus gondrong. Versi Yesus kan beda-beda. Ya kalau saya perhatikan malah mirip Mas Heru kok. Cuman Yesusnya agak hidungnya lebih mancung gitu aja. Soalnya kalau saya versi lihat di Google itu kan versi Yesus macam-macam, ada yang gondrong, ada yang rambutnya krebu, ya enggak? Ada yang rambutnya agak sedikit pendek. Beda-beda. Kalau botak nggak ada, itu pelecehan. Kamu nanti ditangkap sama polisi malah kacau nanti. Ya ini rawan ini, bahaya ini ya. Jangan sampai kita menyindir orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu penting sekali ini, bahaya. Terus nanti kamu bilang, wah sapi disembah, oh malah kamu ditangkap malah. Ya bukan begitu maksudnya. Ya, terus kamu diledekin. Lah malah Ka'bah mbok puter-puteri. Apa iku? Barang ngono mbok puter-puteri kaya wong gendeng. Lah ngono genten kowe, Mas. Kacau meneh urusane kok. Jadi sebenarnya mereka itu istilahnya itu ada simbol-simbol agama yang mereka yakini sebagai perantara sebenarnya. Dan kita nggak bisa menyalahkan. Terus kowe mikir awakmu dhewe wae.
Kalau kita menyalahkan agama lain, akhirnya agama lain itu juga akan menyalahkan kita. Yang terjadi apa? Saling menghujat kan gitu. Nah itulah tradisi yang dijunjung tinggi oleh Sunan Kudus. Ya. Anda kan sekarang di Kudus ini. Sunan Kudus itu saking tingginya menghormati perbedaan keyakinan dan keberagamaan. Ya. Sampai sapi kan dulu itu kan Hindu Buddha itu kan disakralkan ya nggak? Sapi itu. Kalau di India itu mohon maaf ya, sampai air kencingnya itu loh sampai dibuat mungkin wudhu ya, dibuat cuci muka gitu kan. Itu. Bahkan tainya itu ada yang sampai dijadikan apa gitu ya. Intinya pokoknya dimuliakan lah. Sapi di sana tuh istilahnya tuh nggak disembelih. Akhirnya apa? Di Kudus. Sunan Kudus melarang, jangan kamu nyembelih sapi, dan itu keramat mas. Coba aja kalau nggak percaya kamu motong sapi di sini. Misalnya orang Kudus loh. Terus bikin acara hajatan, biasanya ada-ada aja itu. Ada-ada aja itu musibahnya, entah apa itu nggak tahu. Dan itu diyakini betul sampai sekarang itu berlaku. Jadi orang kalau mau nyembelih sapi itu ya di luar Kudus. Di Pati, Jepara, saking takdimnya sama Sunan Kudus ya. Makanya banyak orang Hindu, orang Buddha yang tanpa sadar akhirnya memeluk agama Islam. Makanya Menara Kudus itu coba perhatikan ya. Bentuknya kan seperti wihara kan? Nah itulah bentuk toleransi yang tinggi antara Kanjeng Sunan Kudus yang notabene waktu itu adalah Islam atau Muslim dengan orang-orang di luar Islam. Waktu itu ada Hindu, Buddha, ada Konghucu. Di sebelah menara kan ada kelenteng kan? Nah, ada kelenteng mas di situ mas bekasnya. Jadi luar biasa. Jadi Islam itu tidak perlu harus merubah tatanan atau budaya yang ada, tapi ajarannya diterapkan dengan cara menerapkan toleransi yang tinggi, menghargai perbedaan sambil merangkul mereka juga, nggak terus menghujat, ya, bukan mengejek tapi mengajak, begitu. Nah, itu yang harus kita teladani. Dan kaligrafi ini pesan moralnya ada semua di situ, ya. Ketika kita sudah masuk ke huruf satu dengan huruf yang lain, kita mendapatkan banyak hal dan ilmu tentang keberagaman. Huruf yang berbeda-beda itu ketika disusun jadi satu itu enak kan? Ada alif yang berdiri, ada ba yang mendatar, ada ya yang menurun. Ketika digabung-gabung jadi satu enak gak? Coba bayangkan kalau huruf itu alif-alif semua. Bisa dibaca? Secara estetis enak gak? Kamu bikin kalimat kok a atau semburinnya su gitu kan jurah enak tuh. Asu jadinya kan malah. Gak enak diwaca juga kan. Coba kalau kamu nulisnya itu la ilaha illallah ya kan, alif berdiri, lam berdiri ya kan. Tapi ketika masuk Muhammad ya turun mendatar, kemudian naik ke atas, serong ke kiri, ke kanan dan seterusnya, ada sakal, ada dumah, ada kasroh, fathah, hidah. Jadi indah nggak mas? Jadi indah. Nah hidup ya seperti itu. Kita saling membutuhkan. Perbedaan warna itu bukan sebagai apa itu halangan buat kita untuk tidak menghormati dan menghargai orang lain. Oke, silakan difoto dan nanti kita bikin contoh karya. Ada yang request ayat apa yang mau ditulis?